antara lain perbandingan antara tinggi gelombang dengan kedalaman airnya itu mempunyai perbandingan tertentu, atau antara panjang gelombang dengan tinggi gelombang mempunyai perbandingan tertentu, maka gelombang itu akan pecah. Nah, sebenarnya secara teoritis sebelum pecah itu adalah boleh diklasifikasi sebagai laut dalam. Tapi setelah pecah itu sebagai laut dangkal. Tapi di dalam teori ada namanya daerah transisi, sehingga antara gelombang laut dalam dan gelombang laut dangkal itu ada daerah transisi. Nah, pada saat gelombang pecah ini adalah gelombang yang menimbulkan energi yang paling besar. Sehingga biasanya waktu kita memasang struktur kita hindari di daerah itu. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana menghitungnya. Ada beberapa rumus, di mana rumus-rumus tadi ada yang simple ya, ada yang agak panjang, tapi ada karena dalam kenyataannya sebenarnya gelombang pecah itu sangat dipengaruhi oleh kemiringan pantai, Oleh karena itu, kemarin kita ada beberapa persamaan-persamaan yang menghubungkan antara tinggi gelombang pecah, kemudian panjang gelombang, kemudian kemiringan pantai dan sebagainya. Ya. Mungkin ini saya share screen dulu ya. Kemarin ada beberapa rumus, memang ada yang perbandingan antara gelombang pecah dan kedalaman gelombang pecah. Tapi sebenarnya nanti di dalam perhitungan yang ingin kita ketahui adalah berapa tinggi gelombang pecah dan berapa pada kedalaman berapa. Ya. Yang diketahui biasanya adalah tinggi gelombang di laut dalam. Atau mungkin nanti kita bisa menghitung berapa panjang gelombang laut dalam dan berapa kecepatan rambat di laut dalam. Sehingga di sini ada beberapa rumus yang lebih mendekati keadaan sebenarnya dikaitkan dengan kemiringan garis pantai. Maka ada rumus Iversen, Galvin, dan Goda ya. Ini ada kaitannya dengan huruf M, ini adalah kemiringan pantai ya. Sehingga di sini nanti karena rumus ini agak ya, tapi mungkin untuk memudahkan kemudian dibuat suatu diagram ya. Buat suatu diagram yang menghubungkan antara tinggi gelombang di laut dalam dengan ini tinggi gelombang di laut dalam ya. Tinggi gelombang di laut dalam, kemudian ini ada kemiringan pantai ya. Kemudian didapatkan perbandingan antara kedalaman laut dalam dan gelombang kedalaman tinggi gelombang di laut dalam dan tinggi gelombang di daerah gelombang pecah ya. Sehingga kalau kita tahu H0, ini kebetulan di sini H0 ada H0 aksen, di mana sebenarnya H0 aksen ini adalah asumsinya adalah gelombang yang tidak mengalami refraksi ya. Sehingga nanti harus dikalikan dengan koefisien refraksi. Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui berapa kedalaman gelombang di laut dalam, biasanya diketahui, kita tahu koefisien refraksinya, nanti kita bisa menghitung H0 aksennya. Maka dengan menghitung H0 per GT kuadrat, di mana T adalah periode gelombangnya, maka kita tahu kalau kita kemiringan pantainya diketahui biasanya ya dari peta topografi, sehingga dengan kita mengetahui berapa kemiringannya kita bisa mengetahui perbandingan antara HB dan H0 aksen. H0 aksen sudah diketahui, maka HB-nya bisa dicari. Jadi grafik ini sebenarnya diambil dari rumus Iversen, Galvin, dan Goda ini ya. Sehingga kita bisa mengetahui HB berapa kedalaman, berapa tinggi gelombang laut pecahnya ya. Nah, kemudian selain kita ingin mengetahui berapa tinggi gelombang di laut pecah ini, maka kita juga ingin tahu berapa kedalaman gelombang pecah ini, pada kedalaman berapa gelombang itu pecah. Karena penting itu karena untuk menentukan lokasinya nantinya ya. Maka kita melangkah pada grafik yang kedua ini,
Maka di sini kalau HB-nya tadi sudah diketahui, sudah didapat, maka dengan harga M untuk kemiringan pantai yang sudah diketahui juga, maka kita bisa mengetahui berapa kedalaman gelombang pecahnya. Ya. Jadi sederhana ini. Nah, ini nanti saya berikan beberapa contoh perhitungan-perhitungan yang nanti bisa jadi bahan bahan untuk dipelajari ya. Mungkin harapan saya setelah kita belajar ini yang saya akan mengadakan kuis ya. Mungkin kuisnya bisa sekali, bisa 2 kali ya. Tapi nanti ini karena saya menganggap ini basic, jadi saya ingin mengadakan kuis untuk materi ini. Jadi mulai dari awal teori gelombang sampai dengan deformasi gelombang. Karena kalau statistik gelombang nanti panjang sehingga tidak mungkin diujikan, tidak mungkin dibuat kuis dan sebagainya. Karena nanti harus dikerjakan dalam volume yang cukup banyak sehingga nanti biasanya itu dimasukkan dalam tugas ya, dalam tugas. Kalau statistik gelombang itu. Nah, oke, ini saya stop dulu. Sekarang melangkah pada contoh soal ya. Sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, ini contoh soal yang di atas ini saya kira kemarin sudah kita bahas jadi mengenai bagaimana mencari kecepatan, kemudian lintasan partikel air dan sebagainya. Kemudian bagaimana mencari berapa panjang gelombang, berapa kecepatan rambat gelombang apabila diketahui di laut dalam, kita diminta mencari pada kedalaman-kedalaman tertentu ya. Nah, tabel ini sebenarnya merupakan ringkasan dari rumus-rumus yang ada ya. Jadi rumus-rumus yang ada itu diringkas dalam bentuk seperti ini, sehingga nanti kalau saudara menggunakan tinggal melihat ini ya. Ini yang pertama adalah contoh. Nah, ini saya kira kemarin sudah ya. Jadi ini ada gelombang dengan periode 10 detik bergerak menuju pantai dengan kedalaman 200 meter dan sebagainya. 200 meter dan 300 meter, kemudian berapa masing-masing panjang gelombangnya dan berapa kecepatan rambat gelombangnya ya. Semuanya dengan menggunakan tabelnya. Yang 3 meter, oke. Kemudian ini sama sebenarnya ya. Contoh 2 ini mengenai kecepatan partikel airnya ya. Saya kira kemarin juga sudah. Contoh 3 ini mengenai perpindahan displacement-nya atau perpindahan horizontal vertikal dari partikel air. Kemudian ini adalah mengenai berapa tenaga gelombang, berapa energi gelombang. Ya, saya kira juga sudah ini. Kemudian ini ada, nah ini mungkin bisa dipakai sebagai latihan ya nanti. Tapi intinya ini sama dengan contoh soal yang 4 yang di atas tadi ya. Kemudian soal refraksi. Ini ada contoh soal, mungkin akan saya besarkan aja. Ya. Jadi refraksi ini deformasi gelombang yang gelombangnya membentuk sudut terhadap garis pantai. Ya. Jadi di sini diketahui tinggi gelombangnya 2 meter dan periode gelombangnya 8 detik. Kemudian dia membentuk sudut 45 derajat terhadap garis pantai. Nah, ini nanti jangan salah ya. Nah, di mas 45 itu yang mana? Atau kalau itu misalnya tidak 45, misalnya 30 itu yang mana? 30 itu adalah jarak sudut yang dibentuk antara garis puncak gelombang dan
garis pantai atau kontur pantai. Kalau konturnya sejajar garis pantai. Jadi sudutnya ini adalah sudut yang berbentuk antara garis puncak gelombang dengan garis pantai atau dengan kontur yang sejajar dengan garis pantai. Ya. Jadi di sini kita hitung dulu, H0-nya diketahui, T-nya diketahui. Jadi periode gelombang itu selalu diketahui, nggak mungkin nggak diketahui. Ya. L0-nya 156T kuadrat ketemu 99,84 meter. C0-nya kita hitung, C0-nya bisa dihitung dari L0 per T atau 1,56 kali T. Ya. Ketemu 12 meter per detik. Sehingga D per L0-nya ketemu 0,03. Nah ini kemudian kita cari dari tabel ya. Maaf, tabel di atas ya. Tapi tabel ini hanya, ini tabel ya. Jadi D per L0-nya saudara cari dari tabel ini, saudara dapatkan D per L. Kalau D per L sudah ketemu, maka saudara parameter-parameter yang lain saudara bisa mencarinya. Ya. Termasuk salah satu di sini yang paling mudah dicari adalah nanti saudara membutuhkan harga N. Ini ada harga N ya ini. Ini harga ini adalah diambil dari persamaan kecepatan rambat gelombang dalam bentuk grup ya. Untuk mencari koefisien pendangkalan ya. Koefisien pendangkalan atau Sholing ini N nih. Tapi kalau saudara tidak mau mencari N, langsung saudara mau menghitung berapa koefisien Sholing atau koefisien pendangkalan, saudara bisa tarik dari sini. Ini K yang di sini ini ya, ini adalah koefisien pendangkalan. Jadi saudara kalau tidak mau menghitung dulu, maka saudara langsung mendapatkan harga koefisien pendangkalan dari tabel ini ya, dari harga K ini ya. Sekarang kita lihat nah, perhitungan ini kita sebut dengan perhitungan refraksi secara analitis. Secara analitis. Jadi kalau D per N0 D per L sudah diketahui, maka saudara bisa mendapatkan berapa panjang gelombangnya, kemudian harga C-nya. Nah, yang ditanyakan adalah sudut datang gelombang pada kedalaman 3 meter. Berarti saudara harus mencari berapa sudut yang dulunya 45, maka pada kedalaman 3 meter tentunya sudah berubah. Ya. Nah, berubahnya itu berapa, maka saudara bisa menghitung dari rumus ini sebenarnya. Sin alfa ini adalah alfa yang saudara cari pada kedalaman 3 meter, kemudian yang C per C0 dan sinus alfa 0 ya. Alfa 0-nya diketahui 45 ya. Jadi saudara bisa menghitung di sini, tinggal masukkan ternyata alfanya ketemu 17. Jadi makin mendekati pantai, maka sudut ini makin kecil. Dan akhirnya nanti pada waktu berada di pantai, sudutnya akan 0. Karena apa? Karena gelombangnya sudah berada tegak lurus terhadap garis pantai. Sedangkan garis puncak gelombangnya itu sudah sejajar dengan garis pantai atau berhimpit dengan garis pantai. Ya. Jadi sudut yang dibentuk ini adalah sudut yang dibentuk antara garis puncak gelombang dengan garis yang sejajar garis pantai atau dengan garis pantai. Kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau ada dua gelombang ya, kemudian puncaknya ini saya hubungkan, puncaknya saya hubungkan ini. Nah ini maka ini adalah garis yang membentuk atau garis puncak gelombang namanya ini ya. Ini garis puncak gelombang namanya. Nah garis puncak gelombang ini adalah sudutnya yang mana, maka sudut yang dibentuk antara garis puncak gelombang ini dengan garis pantai atau dengan garis kontur yang sejajar pantai ini. Ini yang disebut dengan alfa. Jadi nanti kalau dalam soal, saudara diketahui soal sudut datang gelombang 30 derajat, berarti alfanya 30. Tapi alfa yang mana? Berarti yang antara garis puncak gelombang dengan garis yang sejajar pantai. Jadi jangan salah nanti sudutnya yang mana ya.
Sehingga di sini kalau sudah didapatkan harga 17 derajat, maka berapa koefisien refraksinya, saudara bisa menggunakan rumus ini ya. Kosinus alfa 0 dibagi dengan kosinus alfa pada kedalaman 3 meter ya. Akar sehingga nanti ketemu 0,86. Nah, karena rumus untuk mencari tinggi gelombang di laut kedalaman yang kita inginkan, maka merupakan persamaan H sama dengan KS dikalikan KR. KS adalah koefisien Soling, dikalikan dengan koefisien refraksi, dikalikan dengan H0, maka saudara KR-nya sudah ketemu ya, 0,86. Nah, KS-nya harus saudara cari. Saudara bisa mencari dari tabel, atau saudara menggunakan angka N. Ya, N-nya tetap dicari dari tabel. Ya. Nah, ini kalau harga D per L0-nya tadi sama dengan D per L-nya tadi berapa? 0,115, maka harga N-nya itu ketemunya 0,9388. Dan kemudian saudara harga N0-nya ini kalau saudara nanti lihat pada kuliah sebelumnya, di mana pada kecepatan grup gelombang, harga N pada laut dalam itu adalah sama dengan setengah. Ya. Sehingga koefisien pendangkalannya kita pakai rumus ini, N0 dikalikan L0, N dikalikan L. Ketemu 1,124 ya. Tapi kalau saudara mau mencari langsung dari tabel, maka saudara langsung saja dari sini, D per L0, kemudian D per L ya, D per L ketemu sekian, dari harga ini saudara tarik ke kanan, langsung ketemu harga K tadi. Nah, harga K-nya itu ternyata, kalau tidak dalam tabel, tapi tabelnya di sini tidak ada ya, maka ketemunya adalah 0,0125, jadi sebenarnya hampir sama. Jadi nanti saudara kalau tidak mau menghitung, atau tidak menghitung dengan rumus ini, atau tidak perlu mencari harga N, harga KS ini bisa saudara cari langsung dari tabel ya. Maka ketemu 0,0125, hampir sama ya. Sehingga tinggi gelombang pada kedalaman 3 meter ini tinggal mengalihkan KS, KR, ternyata ketemunya adalah 193. Jadi berkurangnya sedikit ya, karena memang ini dulunya pada 2 meter menjadi 1,93. Ini karena apa? Karena memang sudutnya 45 derajat, jadi tidak terlalu tidak terlalu beloknya tidak terlalu kuat ya. Tapi paling tidak selama perjalanan gelombang dari laut dalam ke laut dangkal tadi, maka tinggi gelombangnya pada kondisi laut pecah, nanti pada pecah ya, dan lebih tinggi dari ini ya. Jadi nanti kalau kita lihat, kita cek nanti pada misalnya pada kedalaman 3 meter gelombangnya pecah, maka pasti akan lebih tinggi dari 2 meter gelombangnya ya. Oke, ada pertanyaan dengan contoh soal yang ini? Ini yang kita kenal dengan perhitungan refraksi secara analitis ya. Nah, kemarin kita sudah juga mengenal beberapa cara lagi yang mungkin cara-cara yang lain ini digunakan untuk kalau kita ingin mencari tinggi gelombang pada beberapa titik ya. Jadi misalnya kita ingin mencari pada beberapa titik yang kita inginkan, kemudian kita ingin mencari tinggi gelombang di masing-masing titik itu ya. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan cara perhitungan dengan metode puncak gelombang. Tapi ini harus menggunakan peta ya. Saudara harus menggunakan peta. Jadi saudara harus punya peta batimetri. Kemudian saudara baru setelah peta ini dapat, maka saudara bisa plot di situ ya. Caranya bagaimana? Jadi ini kita tetapkan dulu pada laut dalam ini ya. Pada bagian bawah ini adalah asumsinya adalah berada di laut dalam pada puncak, di mana itu garis puncak gelombang. Kemudian sebenarnya kita belum tahu ini konturnya seperti ini ya. Sebenarnya garis ini setelah perhitungan selesai baru kita tahu bahwa ternyata gelombangnya itu berbelok seperti ini ya. Nah, berbelok seperti ini. Tapi kalau pada daerah ini maka gelombangnya akan bergerak lurus ya.
Nah, kalau kita menggunakan cara-cara ini, maka sebenarnya kita ingin mengetahui berapa di gelombang pada titik, misalnya pada titik 1B, 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui berapa tinggi gelombang pada beberapa titik yang kita inginkan. Ya. Atau mungkin pada pada yang 1D, 2D, 3D, dan seterusnya ini. Ya. Nah, ini caranya sebenarnya relatif mudah, hanya berdasarkan perhitungan analitis. Ya. Jadi caranya didasarkan pada cara analitis. Jadi kita tetapkan dulu titik-titik sepanjang puncak gelombang. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Kita tarik ini garis puncak gelombang di laut dalam. Kemudian kita tetapkan satu garis puncak gelombang pada titik-titik tertentu, yaitu kita bernama titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di mana? Nah, di situ itu kita karena dari peta kita tahu kedalamannya, ya. Tahu kedalamannya. Ya. Jadi kalau yang paling luar diambil sembarang, tapi yang ini sembarang, tapi nanti ini kita hitung dulu berapa L0-nya ya. L0-nya harus kita hitung. Kemudian ini kita tarik T1 dan 3, tapi nanti kita akan tahu berapa kedalaman pada masing-masing titik ini. Sehingga dengan cara yang sama, dengan cara analitis, kita akan mencari pada masing-masing ini berapa, D per L, D per L0, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa kita tabelkan nantinya ya. Jadi nanti kita ngitung panjang gelombangnya dulu ya, nanti ya ini kita hitung L1, L2, L3 dan seterusnya. Nanti ini kita hitung, jadi harga L-nya itu nanti juga kita hitung berdasarkan tabel ya. Kemudian dari masing-masing ini nanti kita bisa hitung kalau ini L0 nanti dari misalnya titik 5. Titik 5 ini pada kedalaman tertentu karena dari peta ya sudah kita tahu. Maka dengan kita menghitung pertama adalah D per L0 berapa. L0-nya kan tahu, tinggi gelombangnya tahu. Maka dengan D per L0 tahu, maka pada titik 5 ini ya, maka kita akan tahu berapa D per L-nya ya. Karena D-nya sesuai dengan kedalaman air pada titik 5 ini. Kalau D per L tahu, maka kita akan tahu berapa L5-nya itu ya nanti ya. Kita akan tahu berapa L5-nya itu. Ya. Maka kita plot L5 itu. Tapi nanti pada waktu ngeplot L5 itu kita akan menghitung lagi berapa sudut dibentuk antara ya sudutnya ini karena yang saya ambil 5 ini kurang lurus ya. Tapi sebenarnya misalnya pada titik 4 ini ya. Kita bisa menghitung L4-nya. Nah, setelah kita bisa menghitung L4-nya, kita akan tahu berapa kedalaman pada 4A ini ya. Nah, nanti untuk menghitung ini berapa perubahan sudutnya, yang kita hitung dengan cara analitis yang tadi ya. Karena sudut V0-nya berapa, sudut alfa 0-nya berapa, alfa antara 4 dan 4A itu berapa, nanti bisa kita hitung seperti yang sehingga perhitungannya ini cukup banyak ya. Cukup banyak sehingga kita butuh tabel. Nah, kalau kita sudah tahu katakanlah L4 ini ya. Kemudian kedalaman di titik 4A sudah tahu. Nah, dari sini dengan mengulang perhitungan yang sama, kita akan tahu berapa L di sini. Demikian juga kita akan tahu berapa sudutnya, berapa berbeloknya. 4 pada 4B, lah 4B kita tahu berapa kedalamannya, maka kita bisa tahu pada titik. Sehingga nanti ini kalau kita tarik, kita hubungkan, nanti dia akan tergambar seolah-olah melengkung seperti ini. Ya. Nah, ini tentu saja butuh waktu ya, karena butuh waktu sehingga mungkin sebaiknya ditabelkan atau mungkin dibuatkan semacam programnya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa tahu berapa di gelombang pada masing-masing titik ini ya. Ini yang kita sebut dengan metode puncak gelombang. Ya, tapi ini nggak mungkin kita lakukan ujian dengan cara ini karena butuh waktu lama ya. Kecuali kalau hanya 2 garis saja mungkin dengan jarak yang sangat pendek ya. Oke, ini adalah perhitungan refraksi dengan metode puncak gelombang. Ya, ini sebagai pengetahuan saja, tapi saudara boleh mencoba nanti. Kalau misalnya nanti sudah ada petanya ya, tapi kalau nggak ada petanya nggak mungkin karena pada saat kita menghitung misalnya dari L4 ini menuju titik 4A atau titik 4 ini, pada titik 4 ini kita harus tahu berapa kedalamannya dari peta.
pada 4A juga dari peta 4 bit. Yang kita hitung kan L4 ini, L4-nya, L3, terus-terusnya ini, L-nya kita hitung. Sehingga kita ibaratnya menghitung, kalau pada perhitungan ini kita menghitungnya 1 kali, ini kita menghitung sesuai dengan jumlah titiknya itu ya. Jumlah yang kita hitung sesuai dengan jumlah titik dan jumlah garis-garisnya itu, atau puncak-puncak gelombangnya itu ya. Oke, ini saya kira nanti saudara ya bisa memahami ini sebenarnya prinsipnya sama, hanya ini butuh peta saja, butuh karena kita ingin mencari pada titik-titik yang jumlahnya banyak atau pada tempat-tempat tertentu yang kita inginkan. Ada pertanyaan mengenai ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih belum menangkap yang puncak gelombang itu berarti yang bawah itu, Pak ya? Ya, ini kan sebenarnya kan ya ini kita tarik satu garis. Jadi garis puncak gelombang ini ya adalah garis yang menghubungkan puncak-puncak gelombang. Jadi kalau ini 1, 2, 3 ke arah pantai ini masing-masing gelombang ya, ini yang ini 1 gelombang, 2 gelombang, maka titik-titik yang menghubungkan puncak-puncak gelombangnya ini kita sebut dengan garis puncak gelombang. Ya. Kalau nggak salah kuliah yang pertama dulu kita sudah lihat ada yang gambar 3 dimensi ya. Kalau puncak-puncaknya kita hubungkan itu, maka itu adalah garis puncak gelombang. Jadi garis puncak gelombang ini adalah sejajar atau paling nggak membentuk sudut terhadap garis pantai. Nah, kalau garis yang lurus menuju pantai ini kita sebut dengan garis ortogonal gelombang. Ya. Oke, nanti kita lihat puncak gelombang itu yang mana. Tapi intinya adalah kalau ya seperti ini ya, kalau ini ada 2 gelombang, ini kemudian hanya 2 ya, maka kalau ini nanti adalah gelombang itu kan ada puncaknya, ada lembahnya, ada dari atasnya, ada dasarnya ya. Nah, puncak-puncaknya kalau dari puncak ke puncak itu kalau kita hubungkan, kita tarik garis, itu adalah garis puncak gelombang. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, Nur Elisa. Iya, Pak, bisa. Ya. Dan cara yang ketiga, metode ortogonal. Nah, kalau ini adalah metode puncak gelombang, artinya kita membuat garis-garis yang menghubungkan puncak-puncak gelombang. Maka cara yang ketiga adalah dengan cara metode ortogonal gelombang. Jadi kita mengandalkan garis gelombangnya. Jadi arah gelombang datang itu kita tarik dari gelombang itu, kita tarik sampai menuju garis pantai. Tapi saya tidak akan menjelaskan di sini. Ini prinsipnya hampir sama, hanya ini harus menggunakan template. Nah, template-nya itu yang ini ya. Ini agak butuh waktu, mungkin kalau harus dipraktekkan gitu kayaknya ya. Jadi ini puncak-puncaknya nanti, puncak gelombangnya ini nanti akan bergerak ya, nanti terus kemudian template-nya dipasang gitu. Template-nya mungkin harus transparan ya, dipasang dan waktu kita mengerjakan soalnya itu harus agak proporsional garisnya ya, ukurannya agak proporsional. Jadi tidak bisa antara gelombang satu dengan yang lain itu beda, tapi harus proporsional. Jadi nanti template-nya itu digeser-geser sehingga nanti akan mendapatkan parameter angka-angka yang di dalam template itu ya. Karena ada koefisien C1, C2 dan sebagainya ini nanti yang harus kita cari. Tapi ini saya tidak merekomendasikan cara ini karena ya kalau nanti saudara akan tugas akhir ya mungkin saudara bisa menghitung dengan cara puncak gelombang itu atau dengan metode analitis atau dengan software ya. Dengan software. Nanti biasanya sekarang sudah banyak pakai software. Sebenarnya nanti di software yang ada di teknik pantai ini, jadi ini gelombang pasang surut arus ini kita sebut dengan hidrooceanografi ya, hidrooceanografi. Nah, nanti software yang ada di pantai itu biasanya adalah software untuk menghitung hidroliknya, artinya menghitung hidrooceanografinya, tidak untuk menghitung bangunan pantainya ya. Kalau bangunan pantainya nanti kita hitung secara manual biasa, tapi untuk mendapatkan
parameter tinggi gelombang pada setiap titik, pada setiap kedalaman, atau mendapatkan parameter kecepatan, atau bahkan kecepatan partikeler pada setiap titik, pada setiap kedalaman. Nah, ini kita harus menggunakan software, karena memang biasanya dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada itu, kita punya peta batimetri yang cukup besar, kemudian nanti peta itu kita digitasi, kemudian kita masukkan dalam software. Sehingga dengan mudah nanti kemudian kita membentuk suatu nodel point ya, maka kita bisa menghitung berapa kecepatan rambat, panjang gelombang, kemudian tinggi gelombang, kedalaman dan sebagainya pada setiap node yang kita inginkan tadi ya. Oke. 3. Ini agak rumit karena tadi saya bilang menggunakan template tadi ya. Ini ada 2 yang sudutnya lebih kecil 80 dan sudutnya lebih besar 80. Tapi oke, ini enggak saya bahas. Kemudian ini contoh difraksi, saya kira kemarin sudah ya. Difraksi ini ada gelombang dengan periode 8 detik menuju bangunan pemecah gelombang atau breakwater dengan sudut berapa itu? 60 ya. Ya, sudut 60 derajat. Kedalaman air di belakang breakwater. Jadi ini kalau saya kecilkan dulu ya. Saya geser aja. Jadi kedalaman air di belakang breakwater 10 meter. Jadi ini kalau breakwaternya ya. Nah, kedalaman air di sini dianggap seragam ya. Kedalaman air di belakang breakwater seragam 10 meter atau minus 10 ya. Kemudian hitung tinggi gelombang di titik A bila jaraknya itu adalah 140 meter dari ujung breakwater, jadi 140 meter dari sini ya, dari titik P ini ke kanan, dan membentuk sudut 30 derajat. Jadi betanya ini ya 30 derajat terhadap puncak gelombang. Nah, ini gelombangnya itu berbelok sebenarnya ya. Sehingga yang dihubungkan ini sebenarnya adalah garis. Jadi yang dihubungkan ini adalah sebenarnya dari P ke A ini sebenarnya adalah garis puncak gelombang. Karena apa? Karena gelombangnya berbelok, sehingga ini masing-masing adalah puncak gelombangnya. Kemudian tinggi gelombang di ujung rintangan pada titik P ini diketahui 2 meter. Jadi saudara nanti bisa menghitung berapa tinggi gelombang pada setiap titik yang kita inginkan di dalam atau di belakang dari bangunan pemecah gelombang ini. Ya. Jadi kita hitung dulu L0 156 T kuadrat, ini mungkin superscriptnya nggak dimasukkan, ketemu 99 meter. D per L0 dan seterusnya. Kemudian dari D per L ketemu L, kemudian R-nya 140, R-nya tadi, yang 140 ini adalah jarak dari A ke P ya. 140 meter, kemudian R per L-nya 140 per 70,84. Nah, ini perlu diingat bahwa L-nya ini adalah L dari gelombang yang ada di ujung struktur, ujung breakwater. Jadi panjang gelombang di sini ya. Panjang gelombang di sini yang ada di ujung bangunan pemecah gelombang ini. Ya. Sehingga ketemu di sini R per ketemu 2. Kemudian dengan menggunakan tabel ya, tabel difraksi dengan harga R per L 2 ya. Kemudian sudutnya 60, betanya 30, didapat harga koefisien difraksinya 0,28 ya. Sehingga tinggi gelombang pada titik A ketemu 0,56 meter ya. Nah, itu tadi tabelnya berapa? R per L 2. Jadi ini adalah R per L 2 ya. Atau kita cari sudutnya dulu. Betanya itu berapa? 60 derajat tadi ya. Betanya 60 derajat, 30 derajat, kemudian V-nya yang 60. Jadi V yang 60 ada di sini. V 60 di sini, betanya 30. Jadi V 60, betanya 30 ada di sini. Jadi kira-kira dari sini nih ya. Antara angka-angka ini ya.
Kemudian R per L-nya ada 2, berarti ini ya. R per L 2 berarti ketemu 0,28 ya. Ya, ketemu 0,28 ya jadinya. Betul ya? Ya, betul. Sehingga di gelombang pada titik A 0,5 nanometer. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kemudian, habis. Ini ada satu contoh soal yang agak lengkap ya. Nanti saudara pelajari, tapi ini kita bahas sedikit, kita bahas sebentar. Jadi refraksi sudah, difraksi sudah. Sekarang gabungan antara refraksi dan difraksi. Ini ada contoh soal, sebentar maaf. Saya ambil dulu. Ini saya share screen lagi ya. Nah ini ya. Ini ada satu bangunan pemecah gelombang. Bentuknya mungkin hanya satu sisi saja, ya, sebagai contoh saja. Jadi yang ini daratan, kemudian ini adalah bangunannya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini panjangnya 120 meter, ini 80 meter ya. Kemudian gelombangnya datang dari sana. Nah, sudut datang gelombangnya 40. Jadi yang dimaksud sekali lagi, yang dimaksud dengan sudut datang gelombang adalah sudut antara garis puncak gelombang dengan garis pantai atau garis yang sejajar pantai. Ya. Di sini 40 ya. Jadi sudut datang gelombangnya 40. Atau V0-nya 40, H0-nya 3,5 meter. Jadi tinggi gelombang 3,5 meter, periodenya 10 detik. Kemudian kita lihat di sini, ini diberi kontur-kontur kedalaman ya. Ini pada kedalaman 10 meter, ini 8 meter, ini 8 meter juga, ini kan hampir semuanya 8 meter. Kolamnya mempunyai kedalaman 8 meter. Kemudian sudah diminta menghitung. Jadi, tinggi gelombang pada titik C. Jadi pada titik C itu di situ, yang saudara cari adalah berapa tinggi gelombangnya, berapa sudut datang gelombangnya, berapa panjang gelombangnya, ya. Jadi sudut datang gelombang, kemudian panjang gelombang penting nanti ya, panjang gelombang, kemudian sama tinggi gelombangnya harus saudara cari di situ. Sehingga dari laut dalam menuju titik C ini merupakan proses refraksi, ya. Merupakan proses refraksi. Kemudian pada B, hitung tinggi gelombang pada titik P dan pada titik Q. Ya. Pada titik P dan titik Q. Nah ini adalah dari C, jadi nanti saudara tarik berapa sudutnya, berapa jaraknya dan sebagainya, ada jaraknya 50 meter, 60 meter dan sebagainya, maka saudara akan mendapatkan berapa jarak R kecilnya di sini, ini juga sudah dapatkan harga R kecilnya. Ya. Sehingga nanti ini adalah proses difraksi. Jadi saudara menghitung dua kali karena ada titik P dan Q ini. Nah, tentu saja kalau kita lihat di sini ya harusnya nanti logikanya kalau saudara sudah menghitung dua-duanya, harusnya pada titik ini tinggi gelombangnya sudah lebih kecil daripada titik P karena lebih jauh dari titik C ini ya. Jadi kalau saudara menghitung ternyata harga tinggi gelombang pada titik Q lebih tinggi daripada P, ya salah berarti ya. Nah, sebenarnya ini tidak sulit. Yang agak menjengkelkan itu adalah mencari sudut-sudutnya ini ya. Harga, karena ini kan yang diketahui hanya jaraknya ya. Jadi nanti agak mencari jarak berapa sudut-sudutnya ini. Terhadap sudut ini
sudut datang gelombang ini ya. Jadi bukan terhadap ini tapi terhadap ini. Ya. Makanya nanti alfa C, VC-nya ini atau alfa C-nya harus ketemu itu ya. Harus ketemu. Nanti kalau sudah ini ketemu nanti dibandingkan terhadap sudut ini berapa nanti ini ya. Nah, coba kita lihat terus pertanyaan 3. Nah, ini berapa tinggi gelombang pecah atau HB dan berapa sudut datang gelombang pecah. Jadi gelombang pecahnya mungkin di luar sini ya mungkin ya. Atau mungkin bisa di daerah ini ya. Nanti kita lihat ya. Jika kemiringan pantainya 0,083, jadi ini seolah ini ya. Di sini kemiringannya itu adalah 0,083 dari hasil cross sectionnya ini nanti kalau kita potong. Jadi proses deformasi gelombang dari laut dalam menuju titik C, gelombang mengalami proses refraksi. Dari titik C menuju titik P, gelombang mengalami difraksi. Sekarang kita lihat yang jawaban A. Dari laut dalam menuju titik C atau refraksi. Maka di laut dalam H0-nya adalah 3,5 meter, T-nya 10 detik. Ini diketahui, sehingga kita hitung berapa L0-nya, berapa C0-nya. Ya. Ketemu 156, ketemu 15,6 meter per detik. Pada titik C kedalamannya adalah berapa ini? 10 meter, ya 10 meter. Jadi nanti kalau saudara ada pertanyaan tapi tidak menyebutkan kedalamannya, saudara bisa melihat pada gambar ini. Pada titik C kedalamannya adalah minus 10 meter, sehingga D per L0-nya 10 per 156 sama dengan 0,04. Dari tabel, maka D per LC ini adalah L panjang gelombang pada titik C. Jadi ini adalah panjang gelombang pada titik C ini. Karena ini nanti kita butuhkan. Nah, harga LC-nya ya ini tinggal kita balik, D-nya 10 meter, temu 92,4. Jadi terlihat di sini bahwa kalau dulunya panjang gelombangnya 156, sekarang menjadi 92. Jadi panjang gelombang itu makin pendek. Ya. Kemudian kecepatan terlambatnya berapa? CC, jadi CC-nya adalah LC dibagi T. Menjadi 9,24. Yang dulunya 15,6 menjadi 9,24. Jadi akan makin pendek. Makin kecil. Nah. Sekarang kita pada titik C ini ya. Ini yang agak rumit ya. Berapa sudut titik C itu? Jadi sudut refraksinya berapa? Sinus alfa C, CC dibagi C0 ketemu 0,387 ketemu 22,4. Yang dulunya berapa ini? Yang dulunya 40 sudah menjadi berapa tadi? Menjadi 22,4. Jadi yang dulunya 40 derajat terhadap garis pantai sekarang sudah menjadi 22,4. Kemudian kita hitung koefisien refraksinya, kita hitung koefisien Schooling-nya, maka kita dapatkan tinggi gelombang pada titik C ternyata adalah 3,13 meter. Ya. Jadi lebih kecil daripada 3,5 meter. Ya, jadi sekarang sudah lengkap. Jadi di titik C kita sudah tahu berapa tinggi gelombangnya, berapa sudut datang gelombangnya, berapa panjang gelombangnya. Ya. Karena itu kita butuhkan semua nanti. Nah, sehingga ini pertanyaan A sudah terjawab ya. Jadi ini berapa alfa C, berapa HC, berapa LC, berapa CC, dan sebagainya sudah kita jawab. Kemudian pada sekarang dari titik C ke titik P ini, karena HC-nya sudah diketahui, kita ingin mencari tinggi gelombang pada titik P. Ini proses difraksi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini agak sedikit kompleksnya adalah mencari sudut V sama sudut beta. Kalau betanya gampang, tapi kalau V-nya ini nanti agak kompleks ya. Artinya saudara harus berpikir sedikit ya untuk mencari itu.
Sudut beta. Beta ya tinggal tangan beta 40/50 ya. Betanya ketemu 38 derajat. Oke. Kemudian berapa harga R-nya saudara hitung ya. R yang saja rumus Pitagoras 40/50 ketemu 64 meter ya. Kemudian LC-nya lah, LC-nya ini saudara cari dari harga di sini tadi ya. LC-nya ketemu 92,4 ini ya. Nah, sudut yang di sini sudut betanya ketemu 38,7 ya. Dengan sudut ininya berapa ini? Saudara hitung nanti ya dari ini. Nah, ini tadi kan ketemunya 22,4 VC-nya tadi atau alfa C-nya ini. Maka kalau ini 90, maka ini 67,6, maka ini adalah sisanya. Nah, ini yang saudara harus hitung ya. Sudut antara gelombang datang dengan bangunan pemecah gelombangnya ini ya. Kalau harga beta sudah ketemu, harga V sudah ketemu, harga R per X sudah ketemu, saudara pakai tabel ya. Maka kalau pakai tabel, kebetulan harganya tidak ada di tabel, maka diinterpolasi antara harga V 105. Nah, ini interpolasinya mungkin berlapis ya, karena masing-masing tidak ada di tabel misalnya ya. Jadi harga R per L tidak ada di tabel, harga V tidak ada di tabel, 112 ini tidak ada di tabel ya. Ini juga tidak ada di tabel, maka saudara interpolasi. Lah ini yang hitung ini nanti agak diinterpolasi satu-satu nanti ya. Ini agak butuh waktu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah ini untuk mendapatkan harga koefisien difraksi KD, lakukan interpolasi. Untuk harga V 105 dipilih harga R per L 5, R plus 10 dipilih harga beta 30 dan beta 45. Untuk harga V, nah ini karena antara 105 dan 120 tadi ini ya. Jadi ini antara 120, sudut V-nya antara 105 120, sehingga nanti mencari harga V yang sebenarnya agak ya harus berpikir sedikit lah ya. Sehingga nanti setelah ini didapat interpolasinya didapatkan harga KD 0,082. Sehingga pada titik P kedalamannya adalah 0,256 meter. Jadi sudah jauh berkurang karena dia berada di balik struktur ya. Jadi tinggi gelombang pada titik P 0,256 meter. Nah, nanti untuk titik Q saudara hitung sendiri ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Apa sudah tidur semua ini? Ada pertanyaan nggak? Udah ada, Pak. Ya ada, sudah ngerti berarti ya. Pasif ya. Kemudian untuk titik Q saudara hitung sendiri nanti ya. Jadi soalnya kan ini nanti ya. P-nya berapa pada Q berapa nanti saudara cari ini. Ya Q-nya mungkin ada kemungkinan dia lebih kecil daripada P ya. Jadi gelombang di titik P ini sudah jauh lebih kecil. Yang dulunya 3,5 meter kemudian jadi 3, berapa meter. Di sini tinggal 0,2 ya. Karena terlindung oleh struktur ini. Nah ini membuktikan bahwa kalau gelombang itu berada di balik struktur maka dia akan terlindung. Oleh karena itu nanti pada waktu kita membuat pelabuhan, maka kita kalau gelombang di situ besar kita butuh kolam-kolam untuk mereduksi tinggi gelombang ini ya. Oke, tabel-tabelnya ya. Kemudian diminta untuk menghitung gelombang pecah. Ya saya kira ini kenapa lebih mudah. Nah ini misalnya nanti diketahui misalnya koefisien refraksinya 0,9102 sehingga nanti H0 aksennya dikalikan 3,5 meter sehingga H0 aksen per GT bisa dihitung ya. Ketemu 0,032 saya tarik di sini. Harga M-nya berapa tadi? 0,083. Saudara tarik ke atas. M 0,083 kalau tidak ada di interpolasi, kemudian tarik ke kiri, maka ketemu HB per H0 aksen. H0 aksen sudah ada, tinggi gelombang pecahnya ternyata ketemunya 4,45. Jadi gelombang pecahnya jauh lebih besar. Ya. Jadi gelombang pecahnya lebih besar daripada gelombang awalnya. Jadi memang makin ke pantai, kalau dia mendekati pantai, pada saat dia akan pecah, gelombangnya makin tinggi. Jadi yang dulunya
di tempat yang jauh itu hanya 3,5 meter, ternyata pada waktu pecah gelombangnya jadi 4,4 meter. Dan pada kedalaman berapa? Ternyata pada kedalaman 4 meter. Jadi dia pecahnya itu di sini. Jadi pecahnya itu pada kedalaman 4 meter. Jadi kalau ini 10 meter, jadi dia pecahnya juga justru sudah mendekati garis pantai di sini. Jadi tidak pecah di sini, tapi pecahnya di sini ya. Nah, berarti struktur ini berada di daerah gelombang pecah ya. Ya, tapi karena kebutuhan luasnya memang demikian, maka terpaksa direncanakan, atau mungkin karena pantainya relatif curam ini ya, 0,083, sehingga kalau pantai itu makin curam, maka gelombang pecahnya itu makin mendekati pantai, mendekati garis pantai. Tapi kalau pantainya landai, maka dia pecahnya akan jauh dari pantai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti contoh soal ini saya share ya. Saya share ke WA mungkin ya. Ke WA atau ke materi MyITS Classroom ya. Nah, ini sebenarnya akan saya lanjutkan dengan statistik gelombang, tapi mungkin nanti kita hari Senin saja ya, karena rasanya saya masih agak pilek-pilek ini, jadi kurang nyaman bicara ya. Dan tenggorokan masih sakit. Jadi nanti ini saya share, kemudian sudah latihan itu ya, nanti mungkin hari Rabu ya. Hari Rabu, tapi saya belum pasti ya, nanti coba hari Rabu kalau bisa kita kuis ya. Jadi ada waktu seminggu dari sekarang ya. Nanti saudara pelajari contoh-contoh soal itu ya. Kemudian saudara nanti bisa mencoba beberapa soal yang mudah-mudah saja. Nanti kita lakukan kuis. Nah, untuk berikutnya statistik gelombang. Statistik gelombang ini sama halnya dengan hidrologi. Jadi kita ingin mencari ada dua sebenarnya, sama dengan hidrologi. Kita ingin mencari tinggi gelombang individual ya, untuk meramalkan berapa tinggi gelombang individual. Dan yang kedua adalah untuk mencarikan tinggi gelombang rencana ya. Jadi ada tinggi hujan sama tinggi hujan rencana. Ini tinggi gelombang. Jadi kita tahu bahwa gelombang yang kita bahas selama ini adalah gelombang angin ya. Jadi biasanya nanti untuk mendapatkan data gelombang ini sebenarnya agak sulit karena di laut ya, karena harus diukur. Tapi kalau tidak diukur juga bisa dengan teknologi yang sekarang, tapi tetap agak sulit ya. Maka kalau nanti kita tidak punya data gelombang, maka biasanya kita menggunakan data angin. Nah, data angin ini mudah diperoleh karena di setiap bandara, di setiap pelabuhan itu ada data angin. Sudah dibuat, mereka sudah mendatakan demikian rupa sehingga sampai puluhan tahun ya, bahkan sampai bisa dalam bentuk setiap, kalau di bandara mungkin data angin itu bisa kita lihat kecepatan dan arahnya ya. Itu bisa dicatat setiap 5 menit atau 10 menit atau setengah jam atau 1 jam. Ya, nanti tergantung kebutuhannya. Nah, nanti kita akan mencari kalau saya punya suatu gelombang yang datang bersama-sama banyak gitu ya. Nanti karena gelombang itu kan acak, jadi bentuknya tidak sempurna dan tidak seperti sinusoidal yang sebenarnya yang di teori itu ya. Nah, nanti gelombang itu macam-macam, ada yang tingginya 2 meter, ada yang tingginya 3 meter, ada yang 2,5, ada yang 2,25, ada yang 2,35, ada yang 1,5. Karena kejadiannya itu memang tidak bersamaan dan mungkin tingginya juga tidak sama, periodenya tidak sama dan sebagainya. Biasanya kita mencatat gelombang-gelombang itu untuk satu gelombang individu. Jadi kita ingin mencari gelombang individu ya. Kita catat misalnya kita catat setiap 5 menit ya. Maka berapa tinggi
Pada 5 menit pertama tinggi gelombangnya hanya 1,25. Pada 5 menit kedua tinggi gelombangnya sudah 2 meter. Tinggi gelombang 3 turun 5 menit ketiga turun dan seterusnya. Sehingga gelombangnya itu bervariasi banyak gitu ya. Tapi itu satu gelombang, artinya gelombang individual. Dengan tinggi yang bermacam-macam, dengan periode yang bermacam-macam, dan dengan panjang gelombang yang bermacam-macam. Nah, kalau satu gelombang itu dengan kondisi seperti itu, maka sebenarnya kita ingin mencari berapa tinggi gelombang yang mewakili dari gelombang-gelombang yang tadi itu ya, yang bermacam-macam tadi itu. Jadi kita ingin tahu berapa tinggi gelombang yang mewakili. Cuman kita menghitungnya dalam periode waktu tertentu. Kita misalnya menghitung gelombang tadi dalam waktu 1 jam. Nah, 1 jam kalau dihitung setiap 5 menit ada 12 kali. Lah, 12 kali tadi gelombangnya macam-macam. Tingginya, periodenya, dan panjang gelombangnya. Sehingga kita ingin mencari yang mewakili dalam 1 jam tadi berapa sih tinggi gelombangnya ya. Atau kalau kita menghitung dalam waktu 24 jam dengan puluhan mungkin ratusan gelombang dengan tinggi yang berbeda-beda, maka kita ingin mencari berapa tinggi gelombang yang mewakili gelombang yang bermacam-macam tadi itu. Maka tinggi gelombang yang mewakili ini yang kemudian kita sebut dengan tinggi gelombang signifikan. Kita sebut dengan HS. Tinggi gelombang signifikan. Itu adalah yang pertama nanti yang kita pelajari mengenai statistik gelombang. Kemudian yang kedua mengenai tinggi gelombang rencana. Kalau tinggi gelombang rencana ini sebenarnya ada kaitannya dengan perencanaan bangunan. Jadi di gelombang rencana berapa tahun, misalnya 20 tahun, berarti kita ingin mencari atau ingin merencanakan bangunan dengan umur rencana 20 tahun. Atau tinggi gelombang 50 tahun, biasanya 50 tahun, maka kita ingin mencari di gelombang yang mewakili selama untuk waktu terjadi sekali dalam 50 tahun, yang paling maksimum. Kalau ini data yang kita butuhkan mudah, karena yang kita butuhkan adalah data tahunan maksimum. Jadi data tahunan maksimum. Jadi dalam 1 tahun kita cari di gelombang yang paling maksimum, tapi minimal kita butuh data 20 tahun. Nah, dari situ nanti kita bisa mencari berapa tinggi gelombang rencana untuk umur rencana bangunan 50 tahun misalnya. Dan arahnya mungkin tidak terlalu berpengaruh, karena nanti kalau kita sudah mendapatkan tinggi gelombang rencana tadi, maka itu akan kita uji untuk setiap arah terhadap bangunan yang kita desain. Ya. Karena nanti bangunan itu kalau kena gelombang dari arah tegalus bagaimana, dari arah membentuk sudut 40 bagaimana, 30 bagaimana, 45 bagaimana, dan seterusnya. Nanti kita uji. Tapi untuk data-datanya kita hanya butuh data tahunan maksimum, dan itu kita tidak perlu data arah gelombangnya. Tapi kalau tinggi gelombang signifikan tadi, kita butuh data tinggi gelombang ya dan arah gelombangnya. Ya. Nanti kita gunakan tinggi gelombang signifikan. Nah, fungsinya apa? Kalau yang tinggi gelombang signifikan atau gelombang tunggal itu nanti kita biasanya membutuhkan data yang berurutan. Jadi mulai misalnya urutannya itu tiap jam, Mas. Misalnya kita mau merencanakan sesuatu dengan jangka waktu 1 tahun ya, maka kita butuh data gelombang signifikan tadi 1 tahun ya. Tapi nanti setiap selang berapa waktu ya. Jadi misalnya kita ingin mengetahui tinggi gelombang signifikan dengan selang waktu 1 jam, maka kalau kita mau menghitung sesuatu dalam 1 tahun, maka kita butuh kira-kira berapa ribu jam ya. Itu data itu harus kita dapatkan berurutan. Nah, sebenarnya data yang ini, yang gelombang tunggal itu, tujuannya adalah untuk mencari atau untuk menghitung nanti untuk merencanakan atau untuk mengetahui morfologi pantai. Jadi kalau gelombang itu datang secara berurutan berganti-ganti arah tadi, nanti akan menimbulkan angkutan sedimen. Nah, angkutan sedimen akan menimbulkan erosi atau abrasi. Sehingga nanti kita dengan mengetahui gelombang tunggal yang berurutan tadi, setiap 10 menit atau setiap 1 jam,
selama 1 tahun, maka kita akan tahu perubahan-perubahan garis pantai tadi adalah selama 1 tahun. Ya. Oke, tapi ya itu nanti yang morfologi pantai juga kita bisa mengerjakan dengan model, dengan software untuk gelombang. Tapi untuk statistik gelombang juga bisa kita hitung dengan software juga nantinya ya. Tapi kali ini kita bisa belajar mengenai teorinya dulu ya. Kalau setelah statistik gelombang kita selesai, kita belajar mengenai fluktuasi muka air ya. Jadi nanti kita masih belajar gelombangnya saja. Nah, fluktuasi muka air nanti ada salah satunya adalah pasang surut dan arus. Jadi nanti kita belajar parameter hidrolik. Yang pertama gelombang, parameter hidrolik kedua adalah pasang surut, nanti parameter hidrolik ketiga adalah pasang arus. Jadi ini hidroliknya ada beberapa macam. Jadi nanti harus kita ketahui satu persatu ya. Baik, ada pertanyaan? Mungkin ada ide atau apa, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, jangan lupa mengisi absensi ya. Itu kodenya sudah ada tadi. 118883 ya. 118883 ya. Ini yang datang adalah 25 orang, jadi nanti absennya mudah-mudahan tidak lebih dari 25 orang. Saya kira begitu ya. Sampai ketemu mungkin hari Senin, kita mulai dengan statistik gelombang. Terima kasih. Saudara telah ngantuk-ngantuk tapi sudah hadir. Sampai ketemu lagi ya, saudara boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selalu, Pak.